Hai. Ya, di sini kita akan mempelajari pembuatan desain drainase pada Civil 3D menggunakan fitur Drainase Tool pada Civil 3D, di mana fitur ini merupakan extension di Civil 3D yang mesti perlu kita download terpisah dari software Civil 3D-nya. Setelah teman-teman menginstal fitur tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan fitur tambahan di bagian Create Design. Di situ akan muncul pond. Dia akan digunakan untuk pembuatan suatu tampungan air atau pond. Kemudian ada underground storage untuk pembuatan tampungan air di bawah tanah. Kemudian juga ada channel. Di sini digunakan untuk pembuatan saluran terbuka. Seperti itu, di mana bedanya dengan menggunakan alignment seperti pada sebelumnya. Dengan channel tersebut kita bisa dilakukan analisa aliran airnya seperti itu. Nah, yang pertama kita akan coba membuat suatu catchment terlebih dahulu pada Civil 3D, di mana dengan catchment tersebut kita bisa juga kita atur ke dalam berbagai grup. Misalnya dia akan ada di grup section 1, section 2 atau sebagainya. Pada contoh kali ini saya hanya membuat satu grup saja dengan nama catchment grup 1 seperti itu. Nah, untuk pembuatan catchment kita bisa klik nama grupnya, klik kanan, kemudian kita bisa create catchment from object ataupun create catchment from surface, di mana perbedaannya yaitu ketika kita membuat catchment dari objek itu kita akan mengklik suatu objek yang sudah kita buat seperti polyline seperti itu. Kemudian ketika kita membuat create catchment from surface, maka dia akan otomatis membuat catchment atau mendefinisikan daerah aliran tangkapan air itu berdasarkan surface contour yang kita miliki. Dia akan otomatis misalnya yang berada di elevasi rendah itu akan didefinisikan sebagai catchment area seperti itu. Nah, di sini karena kita akan membuat suatu saluran drainase pada set master plan, maka kita perlu menggunakan catchment from object seperti itu. Kita klik catchment from object, kita klik polyline, kemudian kita enter. Nah, di sini kita kasih nama catchment tersebut area 37 misalnya. Kemudian di sini untuk existing group kita pilih yang catchment group 1 karena kita gabungkan menjadi satu grup. Kemudian pipe networks kita lewatin terlebih dahulu seperti itu. Untuk plan of coefficient juga kita lewati terlebih dahulu. Kita oke. Nah, kemudian sekarang catchment kita sudah muncul di sini. Ada catchment 37. Kemudian dari catchment 37 ini kita edit propertiesnya. Seperti di sini kita klik kanan, kita catchment properties. Dengan fitur Civil 3D saat ini, di sini di properti sudah ada berbagai macam definisi untuk catchment area kita. Semisal pada di general properties di situ ada area catchment atau luasannya berapa, maka dia akan otomatis terhitung dari poligon yang kita miliki atau catchment yang kita definisikan. Kemudian untuk runoff coefficient sendiri itu merupakan persentase hujan yang menjadi aliran pada permukaan kita. Semisal nilainya atau bisa dikatakan ini sebagai finishing dari catchment kita. Semisal ketika kita menggunakan atau mendefinisikan area kita atau surface kita itu sebagai aspal, maka nilai runoff-nya yaitu 0,9. Kemudian kita mendefinisikan sebagai beton yaitu sekitar 0,8 untuk standarnya. Kemudian ketika kita menggunakan itu sebagai rumput atau mendefinisikan sebagai rumput, maka catchment-nya nilainya 0,2 seperti itu. Nah, untuk kawasan perumahan itu biasanya rentangnya yaitu sekitar 0,4 sampai dengan 0,7 seperti itu. Nah, di sini karena kita akan membuat area kita akan dijadikan sebagai set plan perumahan, maka kita mendefinisikan nilai catchment tersebut yaitu 0,5 seperti itu. Kemudian untuk exclusionary tersebut yaitu dia akan otomatis true karena memang pada project kita kali ini catchment tersebut tidak dikecualikan seperti itu, dimana tujuannya atau fungsinya yaitu
untuk menghindari double counting atau double hitung area seperti itu, dan untuk agar area tersebut tidak dihitung 2 kali seperti itu. Dimana di sini dengan keterangan atau kategori true, maka dia akan hanya sekali hitung. Cara simpelnya seperti itu. Kemudian untuk reference object sendiri, di sini kita akan mendefinisikan bahwasanya untuk catchment area kita akan masuk atau akan mengalir ke junction yang mana atau manhole yang mana. Pada contoh ini, catchment 37, kita akan definisikan catchment tersebut atau arah aliran tersebut mengalir ke manhole 57 atau structure 57. Nah, kemudian dia akan otomatis mereference ke structure 57. Kemudian reference pipe network sendiri merupakan definisi bahwasanya catchment ini itu reference ke atau masuk ke objek atau ke manhole 57 atau ke junction 57, kemudian dari situ akan mengalir ke pipe network sebagai drainase seperti itu, atau mengalir ke drainase. Kemudian kita akan mendefinisikan reference surface. Jadi dari catchment yang kita miliki itu dia mereference ke surface yang mana. Nah, pada kasus ini akan mereference surface existing, maka kita pilih menjadi EG. Mungkin teman-teman nanti ketika set teman-teman sudah di grading atau nanti mungkin membuat suatu grading baru menjadi surface A1 atau area 1 atau set 1, maka di sini bisa dipilih sesuai penamaannya. Kemudian kita akan membuat create flow path di sini dari surface. Kita pilih surface-nya. Nah, dia akan otomatis muncul untuk flow path length-nya berapa, itu dimana jarak aliran terjauh sampai ke si inletnya seperti itu. Kemudian discharge point itu lebih ke titik keluaran catchment atau titik masuk manhole atau inlet seperti itu. Hydraulic most distance point itu lebih ke titik paling jauh secara hidrolis, di mana tujuannya yaitu akan berfungsi untuk menghitung TC atau menghitung time of concentration, kemudian menentukan jalur runoff terpanjang. Oke, selanjutnya di sini ada time of concentration, di mana di Civil 3D saat ini memiliki dua fitur. Yang pertama menggunakan TR55, yaitu yang metode perhitungan time concentration dari standar USDA Natural Resources Conservation Services, di mana ini sangat umum digunakan pada proyek perumahan, kawasan industri, jalan, dan maupun site development. Atau kita juga bisa menggunakan user define, di mana di sini kita bisa mendefinisikan berdasarkan customize. Misalnya kita akan menggunakan time of konsentrasinya berapa, 1 atau 0,7 atau 0,8. Ini bisa kita customize seperti itu. Pada contoh kali ini kita akan menggunakan yang TR55. Selanjutnya yaitu ada namanya flow segment, yaitu dia merupakan selanjutnya ada namanya flow segment. Nah, dia merupakan bagian yang menjelaskan terkait komponen perjalanan suatu aliran air seperti itu, di mana di sini ada nomor segmen, kemudian ada flow types. Nah, flow types sendiri di Civil 3D ada 3 jenis, yaitu sheet flow, itu merupakan aliran tipis di permukaan. Kemudian ada shallow concentrate flow, yaitu aliran mulai terkumpul. Kemudian channel flow itu aliran yang ada di parit. Nah, di case kali ini kita akan menggunakan shallow concentrate flow karena kita akan mendefinisikan bahwasanya aliran tersebut mulai terkumpul seperti itu. Dan untuk panjangnya yaitu dari jarak aliran terjauh sampai ke inlet. Kemudian untuk slope-nya yaitu 1,19, itu dari kemiringan permukaan surface seperti itu. Kemudian surface type itu merupakan jenis permukaan, apakah dia paved atau apakah dia unpaved. Seperti di contoh kali ini saya akan memilih unpaved
tanpa perkerasan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengatur terkait runoff, di mana pada runoff sendiri di Civil 3D itu ada beberapa option. Yang pertama Thames Area, yang kedua Soil Conservation Services, yang kedua EPA SM SW MM, kemudian yang keempat Santa Barbara Urban Hydrograph, kemudian yang kelima Rational and Modified Rational Method, seperti itu, dimana tentu saja dari kelima ini ada perbedaannya atau memiliki karakteristik masing-masing. Yang pertama yaitu time area, seperti mana di sini metode yang membagi catchment menjadi beberapa area berdasarkan waktu tempuh air menuju outlet atau menuju junction, di mana konsep sederhananya yaitu area A 5 menit, area B 10 menit, area C 15 menit. Semua digabung menjadi hydrograph. Kemudian input utama dari metode ini yaitu yang pertama area, kemudian yang kedua time of concentration, ketiga rainfall intensity, dan keempat flow path. Kemudian outputnya yaitu peak flow, hydrograph lengkap, dan volume runoff. Kelebihan dari metode ini yaitu yang pertama lebih realistis dibandingkan rasional. Yang kedua cocok untuk area menengah, kemudian cocok untuk urban drainage. Kekurangannya yaitu membutuhkan data lebih banyak, sedikit lebih kompleks. Biasanya dipakai untuk residential area, industrial area, commercial development, dan site grading. Kemudian yang kedua, soil conservation services, yaitu metode yang paling terkenal di dunia drainase atau dengan terkenal di desain drainase, yaitu dikembangkan oleh USDA Soil Conservation Services, di mana konsepnya yaitu menggunakan curve number, kemudian soil types, dan land use untuk menghitung infiltrasi, runoff volume, dan hydrograph, seperti itu. Kemudian untuk parameter pentingnya yaitu ada beberapa. Yang pertama kondisinya yaitu apakah dia hutan, apakah dia rumput, perumahan, atau aspal. Ketika dia sebagai hutan yaitu numbernya sekitar 55. Kemudian untuk dia permukaan rumput itu ada di sekitar 66. Kemudian jika dia perumahan yaitu di 75 dan dia aspal itu di 98. Kelebihan dari metode ini yaitu cukup akurat, standar internasional, cocok untuk pond design, cocok untuk flood analysis. Kekurangannya yaitu membutuhkan data tanah, membutuhkan CN yang benar atau composite number, kemudian membutuhkan metode ini cocok untuk detention pond, retention pond, flood study, master drainage plan, seperti itu. Kemudian metode EPA SWMM yaitu metode ini dikembangkan oleh United States Environmental Protection Agency, di mana konsepnya yaitu menghitung metode hidrologi dan hidrolika yang sangat detail. Metode ini dapat mensimulasikan terkait infiltrasinya bagaimana, storage-nya bagaimana, ponding, flow, kemudian dynamic wave, kemudian flooding-nya bagaimana. Kemudian inputnya yaitu berupa rainfall hydrograph, surface properties, impervious area, depression storage, dan outputnya yaitu hydrograph, flooding, water level, PEPS capacity, AGL, dan EGL. Kelebihan dari metode ini yaitu sangat detail, digunakan untuk proyek besar, cocok untuk smart city, dan cocok untuk flood simulation. Kemudian Santa Barbara Urban Hydrographs yaitu metode hidrologi urban yang populer di Amerika. Kemudian untuk yang rational modified itu metode yang sering digunakan oleh civil engineer, di mana output yang digunakan atau yang dihasilkan dari metode ini yaitu menghasilkan peak flow, seperti itu. Inputnya yaitu berupa areanya berapa, kemudian time concentration-nya, calculation methods, dan kemudian rainfall intensity. Nah, di sini kita akan menggunakan times area. Kemudian saya apply, saya oke.
Oke, sekian untuk pembuatan attachment pada Civil 3D. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pembuatan junction maupun pembuatan drainage design atau network seperti itu. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like video ini untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Terima kasih.